안녕하세요. Welcome back to my channel and you see Kitty Kenzo. Okay, today we can study about number Sino-Korean. Okay, let's go. Berjumpa lagi bersama saya Yusimnida. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang Sino-Korea ya. Tapi kemarin kita sudah belajar Sino-Korea angka 1 sampai 30. Tapi hari ini saya mau sharing tentang fungsi angka Sino-Korea. Nah, jadi apa saja fungsi angka Sino-Korea itu? Yaitu ada 11 fungsi. Apa saja? Yuk kita mulai pelajari ya satu persatu. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran, saya mau ngomong bahwa nanti kedepannya kita akan belajar angka Sino-Korea sampai nanti ratusan, puluhan, atau puluh ribuan, ratus ribuan, dan sampai seterusnya gitu ya. Oke, untuk kali ini kita belajar tentang fungsi-fungsi angka Sino-Korea. Apa saja yuk? Nah, nomor satu, fungsi angka Sino-Korea yaitu untuk apa? Untuk menyatakan tahun. Misalkan kita mau mengatakan tentang tahun berapa atau bagaimana, itu pakai angka Sino-Korea. Nomor 1 menyatakan tahun. Nah, misalkan kita mau menyebut satu tahun. Kalau tahun itu kan nyon. Bahasa Koreanya nyon. Nyon itu tahun. Berarti kalau kita mau menyebut satu tahun, yaitu satunya il nyon. Il nyon itu satu tahun. Atau misalkan lagi 5 tahun. 5 itu kalau Sino-Korea apa? O. Dan tahunnya nyon. Jadi onyon. Onyon itu 5 tahun. Atau misal mau menyebut atau mengatakan angka 10 tahun, yaitu 10 nyon. 10 nyon 10 tahun. Nah, misalkan mau mengatakan tahun ini tahun berapa? 2022. Bagaimana cara mengatakannya? Yaitu 2012년. 2012년. 12년. Yaitu 12 itu 2002, nyon itu 22, nyonnya itu 2 ribuan, jadi 12년 2022 gitu. Nah, itu nomor 1. Fungsi nomor 1 menyatakan tahun ya. Dan sekarang fungsi nomor 2 yaitu apa? Menyatakan bulan. Bulan itu bahasa Koreanya apa? Wol. Wol itu bulan. Nah, fungsinya gimana? Menyatakan bulan itu maksudnya bagaimana? Ya, seperti bulan 1, bulan 2, atau bulan 1 apa? Januari, bulan 2 Februari, seperti itu. Nah, untuk menyatakan bulan yaitu misalkan Januari atau bulan ke-1 atau pertama, yaitu pertama tadi apa? 1 itu il ya. Terus bulannya apa? Bulannya wol. Jadi Januari itu kita bilangnya il wol.
yaitu Januari. Il-wol, Januari. Nah, selanjutnya berarti kalau kita mau menyebutkan Februari yaitu berapa? Bulan kedua. Dua apa? Dua itu I. Nah, jadi I-wol. I-wol itu Februari. Dan bulan ketiga Samwol, Maret ya. Terus bulan keempat April yaitu Sawol. Bulan kelima Mei yaitu Owol. Bulan keenam yaitu Yuk ya, 6 Yukwol. Bulan ketujuh yaitu Chilwol. Bulan ke-8 atau apa? 8 itu Agustus ya. Bulan ke-8 atau Agustus yaitu apa? Palwol. Bulan ke-9 September. Bulan ke-9 September yaitu Kuwol. Nah, kalau bulan ke-10 yaitu Sipwol. Bulan ke-11 Sipilwol. Bulan ke-12 atau Desember yaitu Sipiwol. Oke, itu kita kalau mau menyebutkan bulan ya. Seperti itu. Itu fungsi nomor 2. Sekarang nomor 3 apa? Fungsi nomor 3 yaitu untuk menyatakan tanggal. Nah, tanggal dalam bahasa Korea yaitu il. Nah, misalkan tanggal 1, sekarang kita mau bilang tanggal 1 ya. Tanggal 1 yaitu satunya apa? Il, terus tanggalnya il juga. Jadi il itu tanggal 1, il. Kalau tanggal 2 yaitu il itu tanggal 2. Tanggal 3-nya yaitu apa? 3 sam. Terus tanggalnya il, jadi samil. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Sampai misalkan tanggal berapa? Tanggal 30 yaitu apa? 30 apa? Siapa yang masih ingat 30 itu bagaimana? 30 yaitu, nah jadi samsip itu tanggal 30. Oke, nah itu nomor 3, fungsi nomor 3 untuk menyatakan tanggal. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Apa fungsi nomor 4? Angka Sino Korea. Nah, sekarang fungsi nomor 4 itu apa? Ayo. Nomor 4 itu fungsinya untuk menyatakan mata uang atau 돈. Uang itu 돈 ya, bahasa Korea. 돈. Nah, tapi mata uangnya itu namanya won. Kalau di Korea itu dolarnya namanya won. Nah, misalkan 100 won itu kita bilangnya gimana? 100 itu 100 won. 100 won gitu. Atau 1000. Kalau 1000 itu 1000 won. 1000 won. Kalau 10.000 misalkan 10.000 itu man. 10.000 man won itu 10.000. 10.000 won ya. Man won. Nah, kalau 100.000 won itu apa? Sip itu 10 kan tadi. Man itu apa? Ribuan. Jadi sip kalau di bahasa Korea itu pokoknya kita kalau mau menyebutkan ribuan dan ribuan sampai 10 ribuan gitu, kita itu dimulai dari man ya. Jadi kalau 100 ribuan itu 10 man won. 10 man won itu 100.000 won gitu. Nah, pokoknya seperti itu dan seterusnya. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan gali lebih dalam lagi ya. Ini kita hanya menyebutkan apa saja fungsi-fungsinya. Nah, seperti itu contoh fungsi
menyatakan mata uang dalam bahasa Korea ya. Seperti itu tadi, won ya. Itu nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Oke, selanjutnya kita belajar nomor 5. Apa? Fungsi Sino-Korea yang nomor 5 yaitu menyatakan bulan. Misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya gitu. Kalau kita mau ngomong seperti itu, bagaimana cara ngomongnya? Oke, misalkan satu bulan ya. Bulan apa bulan? Bulan itu Gewol. Gewol itu bulan. Nah, kalau 1 bulan berarti gimana? 1 tadi apa dalam Sino-Korea yaitu il. Terus bulannya Gewol. Jadi kalau 1 bulan kita ngomongnya gimana? Il Gewol. Il Gewol, yaitu 1 bulan. Il Gewol. Nah, kalau 3 bulan, 3-nya Sam, Gewolnya bulannya Gewol. Jadi Sam Gewol itu 3 bulan. Misalkan 9 bulan, 9-nya apa? 9-nya Gu, bulannya Gewol. Jadi Gu Gewol itu 9 bulan, dan seterusnya seperti itu. Itu fungsi nomor 5 yaitu menyatakan bulan. Mau bulan keberapa? 1 bulan, 2 bulan, bulan keberapa begitu ya. Paham? Gewol. Gewol itu bulan untuk menyatakan berapa bulan seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 6. Apa fungsinya? Angka Sino-Korea yang nomor 6 yaitu nomor 6 itu menyatakan apa? Menyatakan nomor ya. Kalau kita mau menyatakan nomor berapa? Nomor 1, nomor 2 seperti itu. Bagaimana caranya kita mengatakannya yaitu nomor itu apa? Bon. Nah, kalau kita mau menghitung nomor berapa? Nomor 1, nomor 2 dan selanjutnya. Nah, misalkan nomor 1 angka satunya dalam Sino-Korea il. Terus apa tadi? Nomor itu apa? Bon. Bon gitu. Jadi il bon. Il bon itu nomor 1. Misalkan nomor 10. 10 apa? Ya benar, 10 itu sip. Sipon. Sipon itu nomor 10. Misalkan nomor 20. 20 apa? Oke, 20 isip. Isip. Isipon. Isipon itu 20. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Misalkan angka 100 misalkan ya. 100 itu bag ya. Bag itu 100 misalkan. Backbone ya gitu. Nomor 100 dan seterusnya seperti itu. Bon. Jadi untuk menyatakan nomor keberapa gitu bon. Bon itu nomor. Nah, selanjutnya kita nomor 7. Nomor 7 itu fungsi nomor 7 yaitu untuk menyatakan satuan porsi. Misalkan Anda mau makan berapa porsi? 1 porsi, 2 porsi, 3 porsi. Nah, bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Koreanya? Jadi porsi ya, satuan porsi itu kalau dalam bahasa Korea itu inbun. Inbun ya, inbun itu porsi. Nah, misalkan 1 porsi, aku mau makan 1 porsi saja misalkan ya. 1 porsi itu satunya il, porsinya inbun. Jadi il inbun. Nah, itu 1 porsi. Nah, misalkan 10. Kalau mau ngomong 10 porsi gitu. Sip ya. 10 apa? Ya, benar. Sip. Jadi kita bilang sip inbun. Sip inbun itu 10 porsi. Dan selanjutnya misalkan mau bilang 20 porsi gitu. Isip inbun 20 porsi dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Itu tadi nomor berapa? Nah, nomor 8 itu fungsinya Sino-Korea yaitu untuk menyatakan satuan lantai. Nah, misalkan kalau di Korea itu kan
rumahnya tuh lantai-lantai seperti itu ya, apartemen lah. Jadi nggak kayak di kita. Ini misalkan lantai 1, 2, 3 dan misalkan lantai 100 gitu. Ya, itu di sana sangat diperlukan di kata-kata itu. 1 lantai, 2 lantai seperti itu kalau ngomong sehari-hari misalkan. Nah, lantai dalam satuan lantai dalam bahasa Korea itu yaitu chang. Chang ya, chang. Nah, jadi misalkan lantai 1 atau lantai pertama yaitu apa? Il chang. Il chang ya. Kalau misalkan lantai 6 yaitu misalkan yu chang ya, yu chang itu 6, lantai 6. Misalkan lantai 10 ya tinggal sip ya, sip chang itu lantai 10 dan seterusnya. Nah, itu ya, itu fungsi dari nomor 8 angka Sino Korea. Nah, ini kalau kita menyebutkan jam itu ada jam, ada menit, ada detik ya. Nah, ini nomor 9 ini yaitu fungsinya untuk menyatakan menit. Kalau misalkan kita mau bicara menyatakan menit seperti apa? Menit dalam bahasa Korea itu bun, bukan bunda ya, tapi bun begitu. Nah, misalkan 5 menit. Misalkan 5 menit itu 5-nya apa? 5-nya o, terus menitnya bun, jadi o bun begitu. O bun itu 5 menit. Nah, kalau 10 menit yaitu sipun itu 10 menit. Misalkan 45 menit. Misalkan ya, 45 itu apa? 45 itu sip 5-nya o, sip po bun 45 menit, sip po bun ya, 45 menit. Nah, itu untuk menyatakan menit. Selanjutnya nggak usah banyak kata-kata lagi, yaitu nomor 10. Fungsi nomor 10 apa? Nah, nomor 10 ini untuk menyatakan satuan detik. Kalau yang tadi itu menit, yang ini detik. Jadi menit dan detik itu harus memakai angka Sino Korea dalam untuk mengatakannya begitu ya. Nah, kalau kalau detik itu apa? Dalam bahasa Korea kalau kita mau menyebutkan detik itu yaitu cho ya, cho. Nah, jadi misalkan kita mau bilang berapa detik, misalkan 20 detik, itu bagaimana? 20 itu apa? Isip, dan detiknya itu cho. Isip cho itu 20 detik. Nah, misalkan 50 detik, 50 apa? Osip cho itu 50 detik. Nah, dan seterusnya. Kalau kita mau mengatakan detik-detik kan cuma 1 sampai 60 kan ya. Nah, seperti itu cara mengatakannya. Kalian bisa rangkai sendiri ya, rangkai sendiri. Nah, sekarang yang nomor terakhir yaitu nomor 11 apa? Nomor 11 ini untuk menyatakan nomor mesin ya. Misalkan kita mau menyebutkan nomor mesinnya apa? Nomor mesin itu yaitu nomor mesinnya itu dalam bahasa Korea yaitu hogi ya. Kalau misalkan nomor mesinnya nomor 1, nomor mesin 1 itu kita bilangnya il hogi. Misalkan 8, nomor mesinnya nomor 8 yaitu pal hogi, dan seterusnya. Oke, Sobat UC Friends yang sudah
menyimak pelajaran hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa like, subscribe-nya yang belum subscribe. Dan bagi yang baru saja bergabung di channel Yusi Kiji Kenzo bersama Sen Yusi, kalian bisa langsung saja ya subscribe dan jangan lupa notifikasinya biar kalau aku update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke, segitu saja dari saya ya, nggak usah banyak berkata-kata lagi. Pokoknya tetap semangat bagi kalian yang belajar bahasa Korea ya. Tetap semangat, tetap fokus dan konsisten, pasti bisa. Oke, terima kasih sudah sampai cukup di sini saja ya pertemuan kita kali ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. 고맙습니다. 안녕. 화이팅! 화이팅! 화이팅!